Selamat siang untuk Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febi Lorina Borusiboro, NPM 116. Di sini saya membuat video tentang proposal saya, yang dimana proposal saya itu mengenai hubungan lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa di SD Melati kelas 3. Yang pertama itu bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Baru yang kedua identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang dimana pendahuluannya itu peserta didik di usia ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah sehingga mereka kesulitan mengikuti pembelajaran, yang dimana lingkungan belajar yang ideal sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Lingkungan belajar lebih baik dapat berupa tempat yang nyaman, tenang, dan kondusif untuk belajar. Namun, lingkungan belajar sangat terbatas. Hal ini menjadikan peran orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Sayangnya, tidak semua orang tua memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Baru identifikasi masalah, yang ada 5. Yang pertama itu terjadinya penurunan motivasi belajar siswa dengan kegiatan pembelajaran selama pembelajaran dilakukan di rumah. Yang kedua, lingkungan belajar tidak mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemenuhan lingkungan belajar yang kondusif saat pembelajaran dari rumah. Yang keempat, kurangnya pendampingan dan pengawasan orang tua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Yang kelima, terbatasnya pergerakan dan kendali pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membahas masalah yang diteliti, yaitu hubungan antara lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa kelas 3 SD Melati. Baru rumusan masalahnya itu berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara lingkungan belajar dengan motivasi belajar kelas 3 SD Melati. Baru tujuan penelitiannya ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara lingkungan belajar dengan motivasi belajar kelas 3 SD Melati. Manfaat penelitiannya ini, yang pertama manfaat teoritisnya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait serta teori-teori lingkungan belajar dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktisnya itu bagi guru, memberikan masukan untuk terus dan mengembangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar baik di lingkungan belajar sekolah maupun di rumah, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam meningkatkan pembelajaran dan kualitas pembelajaran akan meningkat. Yang B-nya itu bagi siswa, memberikan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang C-nya itu bagi sekolah, dapat menjadikan salah satu untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang D-nya itu bagi peneliti atau bagi saya sendiri, dapat berguna untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan dan sebagai acuan serta landasan bagi peneliti lain untuk mengembangkan peneliti dengan jenis permasalahan yang sama. Dan ini mengenai hubungan antara lingkungan belajar dan motivasi belajar siswa yang dapat menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasi. Yang kedua itu desain penelitian, yang dimana untuk melaksanakan penelitian ini, maka penelitian menggunakan rancangan penelitian yang sebagai berikut. Pertama itu persiapan penelitian atau mencakup perumusan masalah penelitian dengan judul yang sesuai dengan masalah yang hendak dibahas, yang dimana masalahnya itu adalah hubungan lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa di kelas 3 SD Melati. Yang kedua, melakukan observasi di SD Melati Pematang Siantar. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel dan desain operasional variabel penelitian. Yang keempat, menentukan rancangan dan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner atau angket yang diberikan secara langsung. Yang kelima, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang keenam, melaksanakan uji coba. Yang ketujuh, melakukan analisis. Yang kedelapan, merumuskan penelitian dan membahas. Dan yang terakhir itu menyusun laporan penelitian. Baru di sini saya akan membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, yang dimana lokasi penelitian ini dilakukan di SD Melati
Pematang Siantar, sebuah institusi pendidikan SD yang beralamat Anggrek, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Timur, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitiannya itu dilakukan pada semester genap tahun 2024-2025. Baru 3.3 populasi dan sampel penelitian, yang dimana populasinya ini adalah dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Melati Kota Pematang Siantar, yang dimana berjumlah siswanya itu ada 20 siswa. Baru di sini membahas sampel penelitian. Sampel penelitiannya itu menurut Sukrakmat mengatakan bahwa jika populasi yang cukup homogen dan populasi di bawah 100 dapat diperlukan sampel sebesar 50% dan di atas 100 sebesar 15%. Populasi penelitian ini berjumlah 20 siswa, yang mana jumlah tersebut kurang dari 100 orang. Demikianlah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai siswanya itu ada 20 siswa. Baru di sini ada variabel penelitian, yang dimana itu ada variabel bebas atau independen yang bisa disebut dengan variabel X, yang dimana variabel X ini tentang lingkungan belajar. Baru variabel terikat atau dependen bisa disebut dengan variabel Y, yang dimana pada penelitian ini yang dimana yaitu hasil belajar siswa kelas 3 SD Melati. Baru di sini 3.5 itu tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitiannya itu berbentuk atau yang digunakan pada penelitian ini adalah angket. Baru skala penelitian yang digunakan dalam angket ini adalah skala Likert, yang dimana ada desain konseptual. Baru ada beberapa definisi konseptual, itu ada tentang motivasi belajar dan lingkungan belajar. Baru yang kedua itu desain operasional, yang dimana ada beberapa pengertiannya. Ada motivasi belajar, ada juga lingkungan belajar. Yang pertama itu dari motivasi belajar itu ada dapat yang dipengaruhinya, ada indikatornya ada 6. Dari lingkungan belajar itu indikatornya ada 5. Baru kisi-kisi instrumen. Baru kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data itu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang dimana parameter yang digunakan dalam statistik deskriptif ini meliputi yang pertama itu ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median atau nilai tengah, yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul, yang keempat distribusi frekuensi, dan yang terakhir ukuran statistik. Baru di sini saya akan membahas observasi, yang dimana observasi ini adalah untuk mengetahui kondisi awal lapangan, dan observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi pembelajaran yang di kelas, baik sebelum dan sesudah dalam pembelajaran. Baru yang di sini ada tes, yang dimana itu tes itu yang saya ambil adalah tes pengetahuan atau opsional, yang dimana untuk mengetahui apakah ada korelasi antara lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa. Baru di sini ada dokumentasi yang diamati yaitu arsip perencanaan pembelajaran dan nilai rata-rata ujian akhir siswa. Baru di sini ada uji coba validitas. Uji coba validitas ini ada jenis instrumen yang digunakan adalah instrumen tes, dan jenis skala yang digunakan adalah skala Likert. Maka rumus uji validitas yang digunakan adalah R produk momen. Adapun rumus uji R produk momen yang dimana RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dikuadratkan. Baru dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Baru di sini ada uji coba reliabilitas. Uji coba reliabilitas ini pada penelitian ini menggunakan rumus alpha Cronbach, yang dimana rumusnya RAC sama dengan buka kurung kurawal K
per K dikurang 1 tutup kurung kurawal, baru buka kurung kurawal, 1 dikurang sigma NI sama dengan 1 SI kuadrat per ST kuadrat tutup kurung kurawal. Dengan keputusan uji reliabilitas dapat dilihat melalui kriteria yang pertama itu ada jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka instrumen atau angkat yang dikatakan reliable atau konsisten. Baru yang B itu jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka instrumen atau angket yang dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Yang dimana berikut adalah merupakan hasil uji coba reliabilitas belajar dan motivasi belajar dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26. Baru 3.6 itu membahas teknik analisis data yang dimana korelasi produk momen, yang dimana korelasi produk momen ini adalah person atau produk momen untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang diteliti. Di sini ada rumusnya sama seperti dengan uji coba validitas yang dimana RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Baru di sini ada uji hipotesis yang dimana uji hipotesis ini dengan rumus T hitung yang dimana R akar dari N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat. R ini koefisien atau korelasi dari T hitung, N ini dari banyak responden. Setelah didapatkan nilai T hitung perlu dikonsultasikan dengan T tabel dengan kriteria yang sebagai berikut. T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak T hitung. Kalau yang kedua itu ada lebih kecil T tabel maka H0 diterima. Adapun untuk mengetahuinya itu kepala dibahas. Baru di sini ada normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Sapir-Whorf dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas Sapir-Whorf ini adalah jika hipotesis probabilitas atau P dari hitung lebih dari tarif 5%. Sekianlah dari mengenai proposal saya mengenai hubungan lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa kelas 3 SD Melati. Jangan lupa dan selamat menyaksikan. Bye bye. Gak usah